Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, selamat Sabat pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga sampai saat ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan Renungan Pagi. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dari renungan ini Tuhan. Ampunilah dosa kami dan mengakses kami berucap syukur. Amin. Renungan Pagi Harian, Sabat 26 Juli 2025. Berjudul Hindari Dosa Pasca Trauma. Ayat hafalannya, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Gangguan stres pasca trauma adalah nama klinis yang diberikan kepada sindrom yang kita lihat ketika mereka yang hidup dalam krisis menderita perubahan sistem saraf secara permanen, yang terus menghancurkan penderitaannya lama setelah peluru-peluru perusaknya berhenti ditembakkan. Jack adalah tipikal veteran Vietnam tahun 80-an. Rambut sebahu, mengenakan kelelahan, dan sepatu bot. Tatapan lebar dan sangat waspada. Peningkatan reaksi kejutan terhadap suara keras, tidak bisa duduk diam, isolasi sosial. Dia sudah melalui program pengobatan alkohol dan tetap sadar selama 3 tahun. Kemudian pada peringatan TED 1968, ketika kompleks rumahnya diserbu oleh Viet Cong dan teman-temannya terbunuh, dia kambuh lagi karena minum hingga hampir tak sadar lagi. Berharap hal itu akan membunuhnya dan membunuh ingatannya. Sekarang, 2 minggu kemudian, dia terus merasa ingin bunuh diri. Jadi dia datang menemui saya. Dia membahas secara detail tentang kehilangan sahabatnya yang meninggal dalam pelukannya. Kehancuran yang mereka timbulkan di sebuah desa yang dikenal sebagai pelabuhan utara militer Vietnam, dan penembakannya terhadap seorang gadis kecil yang mengenakan ransel penuh amunisi yang berlari menuju sekelompok tentara musuh. Dia kadang-kadang terisak tak terkendali, berbagi rasa bersalah, kecemasan, kemarahan, dan rasa sakit. Diajari untuk membenci dan menghancurkan manusia, serta mengalami suasana pertempuran yang mengerikan telah melukainya seumur hidup. Dia menghindari kontak dengan sebagian besar masyarakat, tinggal di gua terpencil dekat pegunungan, dan tidak bisa bekerja selama 7 tahun terakhir. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cek kecil yang diterimanya. Saya bersikeras agar dia mulai menghadiri Alcoholics Anonymous dan meresepkan obat untuk mengangkat beban depresinya dan membantunya tidur, tanpa dibangunkan oleh mimpi buruk yang terasa nyata. Seperti veteran yang terkepung dalam pertempuran, sistem saraf kita juga diubah secara permanen oleh perjumpaan kita dengan dosa. Saat kita berpartisipasi dengan dosa, tidak ada jalan kembali untuk menghapus jejak pada neuron otak kita. Jack tidak punya pilihan saat pengalaman tempurnya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memilih untuk menolak godaan. Dengan kekuatan Tuhan, kita bisa bergerak lebih dekat kepadanya setiap hari,
dan menutup pintu sedikit lebih rapat terhadap kejahatan. Sudahkah Anda berseru kepada Yesus hari ini dan meminta Dia menghapuskan dosa-dosa Anda? Dan untuk menjauhkan Anda dari godaan, Yesus adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari sindrom dosa pasca trauma. Oleh Thais Treasure, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Pada saat ini kami telah selesai mendengarkan renungan pagi. Berkatilah kami supaya dapat mengerti dan memahami apa maksud dari renungan ini. Berkati juga para pemirsa yang sama-sama mendengarkan renungan ini. Berkatilah mereka dalam aktivitasnya sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami sengaja mencari sengaja dan mengucapkan berdoa dan mengucap syukur. Amin.